banyak sih. Ini velg apa namanya modif. Jadi velg original Bison, palangnya kita bubut, dibikin jari-jari. Bisa. Nah, di depan juga dilihat itu udah pakai 2 cakram ya? Ya, pakai 2 cakram. Itu aktif semua? Atau pernah yang namanya daerah yang benar-benar gelap tuh namanya gunung gelap. Itu benar-benar gelap. Di daerah mana tuh? Halo teman-teman, kita balik lagi nih di channel Gas Tipis. Nah, kemarin kita udah review Bison Minifactor ya. Yang belum nonton, nanti linknya gua taruh di atas deh ya. Nah, sekarang kita mau review lagi nih motor Bison. Tapi sekarang Bisonnya beda. Sekarang kita mau review ini Bison yang udah kayaknya perubahannya juga lumayan banyak juga nih. Bison tahun berapa sih gue belum tahu, nanti gue tanya aja ya. Pokoknya ini semi touring. Nah, sekarang di sebelah gue nih udah ada yang punya ini motor. Tapi sebelum gue ngomong, gue lepas masker dulu aja biar enak ya. Soalnya di sini juga kita nggak rame-rame banget. Oke, sekarang gue di sebelah gue ada Bro Taufik. Halo bro. Halo Nah, bro, Ferdia. ini yang punya motornya. Sekarang gue Cepat dulu ya. Nggak apa-apa lepas aja, kita cuma rame-rame juga kok. Ya kan, yang punya motor ini, ya kita sekarang ngobrol santai sambil nanya-nanya ini motor perubahannya kayak gimana gitu. Mulai dari nol, yang motor standar, sekarang udah jadi motor semi touring. Bro Topik, kita ngobrol santai aja ya. Oke. Kemarin kan gue kan udah nge-review motor Minifactor ya, punya Bro Anto. Nah sekarang gantian nih, motornya sih sama-sama merah gitu ya kan, tapi cuma beda apa, modifannya aja ya. Ini modifan semi touring. Ya. Sorry teman-teman kalau suaranya agak berisik, sorry ini hujan dari siang sampai jam berapa ini? Udah sore deh. Jam 5 ya. Jadi kalau suaranya nggak jelas, mohon maaf ya. Ayo kita lanjut lagi aja. Lo menanya nih, ini Bison tahun berapa sih? Bison ini tahun 2012. Tahun 2012? Ya. Oke, banyak juga ya perubahan ya. Kenapa sih suka kayak modif apa semi touring kayak gini sih? Boleh jelasin nggak gitu? Alasan yang pertama sih karena gue suka touring ya. Jadi dulu pertama kali gue join di Bison Club, yang pertama namanya BIC, Bison Independent Club. Itu salah satu kegiatan rutin kita kan touring tuh. Ya, waktu itu kan pasti Bison pertama keluar tuh lahirnya dalam keadaan apa namanya standar. Iya benar standar. Lalu di situ gua touring lah ke Sawarna, ya kan, sama teman-teman BIC. Saat touring memang karena saat itu juga di BIC belum banyak yang apa namanya modif touring. Akhirnya gua touring saat itu membawa tas game block. Ya. Dan tas itu gua ikat di jok belakang. Oh, ada yang tanpa box ya? Tanpa box ada. Itu waktu pertama masih standar semua. Paling cuma main di spotlight lah yang pertama gitu kan. Terus saat hujan tuh pernah tiba-tiba pas arah balik di daerah Bogor, hujan gede turun. Terus jadi gua kan ngikat barang tuh safety ya, istilahnya beberapa kali lah. Di situ gua kesusahan buka talinya. Gitu. Terus temen gue bilang, ribet lu gitu kan. Ya udah, itu gue cuma mau ngambil jas hujan. Gitu. Akhirnya dari situ gue langsung mikir, oke, habis ini gue akan memodifikasi Bison gue menjadi modifikasi touring. Tapi sebelumnya yang waktu touring ke Sawarna itu udah ada yang semi touring apa standar semua? Kayaknya yang pakai box cuma satu deh, sisanya standar semua. Oh jadi yang pakai box cuma satu gitu ya. Standar. Oke, jadi teman-teman nanti gue bakal lutain satu-satu nih dari depan sampai belakang. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngikutin kayak gini juga, nanti kita tanya-tanya ya dari soal harga, bikinnya di mana, belinya di mana, terus pokoknya semua deh. Kenapa motor ini bisa jadi, nanti gue tanyain juga ya. Kita tanya soal apa dulu ya nih, biar enak ya. Lebih kelihatan ini ke box dulu aja kali ya. Boxnya ya. Nah, boxnya ini ada 3 nih.
Kayak box motor BMW 1200 ya? Iya, Bener nggak sih? mirip lah. Mirip ya? Iya. Nah, dari box kiri kanan nih, mereknya apa nih? Kiri kanan ini mereknya Magua. Magua. Kapasitasnya berapa liter? Ini yang 27 liter. 27 liter, berarti kali 2 berapa tuh? Banyak lah ya. 54. 54 liter ya. Itu lumayan banyak ya kalau diisi ya. Iya, jadi sebelum ini gue pakai Ya, sebelum pakai apa nih? box plastik. Plastik. Givi kan, Oh, banyak Givi. lah. Ya, Givi Kalau banyak. Rider-rider tuh pakai box Givi banyak. Ya sih, kebanyakan rata-rata pasaran sih Givi sih. Iya, Rata. terus saat itu beberapa temen sudah upgrade menggunakan penir, ada yang bahan galvanis, aluminium atau stainless. Jadinya gua putuskan untuk memakai box Magua ini dengan bahan stainless. Jadi kalau bahan stainless tuh dia kuat banget. Kalau lu trouble nih, misalnya crash gitu kan, Amit-amit jatuh lah ya. Iya, amit-amit jatuh. Gue pernah naik ini, jatuh, jadi ngelindungin kaki kita gitu. Benar. Gitu. Jadi saat lu rubuh ke sisi sebelah, ke samping gitu, jadi box ini tuh harusnya motor lu kejepit body karena ada box di belakang, lu tuh jadi ngelindungin kaki. Gunanya box dan crash bar itu salah satu. Berarti itu pakai kiri kanan ya? Iya, Merek kiri kanan. Maguna. Yang Magua. Magua. Yang belakangnya? Yang belakangnya ini MR Penir. Bedanya apa tuh? Soalnya dilihat nih hampir sama nih dari model sama warna. Bedanya ya beda produsen aja. Beda produsen aja. Kalau bentuk yang mirip-mirip kan ya Banyak. wajar lah gitu. Oke. Kapasitasnya sama nggak? Ini 45. 45 liter. Ya. Oke. Lumayan gede juga ya. Berarti ini bisa ya sebulan di jalan masih oke lah ya. Masih Bawa oke. barang lah ya banyak. Masih bisa mau minggat pulang kampung bisa. Oke, ini kalau gue tau harganya deh. Harga belakangan aja kali ya. Ya belakangan aja lah, ntar di satu-satu dulu aja ya. ya Oke, sekarang kita dari sisi belakang dulu aja ya, karena yang kelihatan dari sisi belakang nih. Nah, udah pakai box kiri kanan. Terus lihat di sini sih kelihatan nih armnya nih. Ini arm kayak udah ganti juga nggak standar. Ini pakai arm apa bro? ini arm RD Racing. RD Racing. Ya. Muat berapa in buat ban? Ini kayaknya muat 6 in ya. Muat 6 in. Ya. Merek RD Racing. RD Racing. Oke, itu guys. Ya, Protopik udah ganti arm pakai RD Racing. Tapi rata-rata sih kalau mau ganti, sebenarnya kalau mau standar pun masih bisa lah ya. Standar masih bisa karena ini velg standar. Heeh. Bikin dari jari. Oh, enggak, sorry. Ini di apa namanya arm. Pakai standar pun masih bisa kan ya? Standar bisa. Karena dalam standar bison itu muat paling gede itu kalau nggak salah berapa in ya? 4,5 atau 4,5 5 in ya? Iya. Itu masih muat ya. Ya. Itu armnya sama spakbor nggak sih? Ini spakbor mana? Yang di arm? Spakbor dia ada spakbor bawaan untuk spakbor apa namanya pelindung supaya nggak maju ke depan. Oh, tapi bawaan dari armnya apa bikin lagi? Bawaan dari Oh, armnya. bawaan dari armnya. Iya. Oke. Jadi arm nih udah ketahuan ya itu pakai RD Racing. Nah, sekarang kita ke bannya nih. Bannya pakai apa? Ini Corsa Cross S Platinum. Kenapa pakai Corsa? Ini ban dual purpose. Jadi kan motor adventure biasanya kan nggak hanya jalan di aspal. Sesekali kita terabasan atau off-road. Iya, Jadi benar. dia masih proper atau sesuai dan nyaman untuk melibas trek itu. Di beberapa macam jalan ya? Ya, di beberapa Kayak macam jalan. Di aspal oke, di tanah oke, atau jalanan yang agak kurang rata lah ya? Ya, oke. Karena emang dikhususkan jalan-jalan adventure ya? Ya, betul. Oke, dari ban peleknya nih? Pelek. Pelek sebenarnya spesial dan nggak banyak sih. Ini pelek apa namanya modif. Jadi pelek original Bison, palangnya kita bubut, dibikin jari-jari. Bisa ya? Baru tahu kan? Iya, baru tahu. Oh, berarti trombolnya masih pakai punya Bison? Tromol punya Bison, Oh, pelek punya Bison.
Pelek punya Bison. Pelek punya Bison, Tromol punya Bison. Jadi ini tuh spesial, custom. Jadi bengkelnya di Bintaro, Bang Cep namanya. Dia spesial bikin semua motor velg racing menjadi jari-jari. Kan Bison velg racing kan? Iya, racing. Dibikin jari-jari bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Dengan velg apa aja? Dengan pelek apa aja? Oh, mau misalkan motor laki biasanya kan? Oh, kebanyakan motor Tiger, laki. ya Tiger atau apa kan biasanya adventure laki kan? Nah itu bisa. Nah, tapi kalau mau motor matic nih? Ntar tinggal kontak aja sama mekaniknya. Oke. Berarti makanya baru tahu sih ini pelek, kan peleknya kayak pakai Virosi atau pakai apa gitu. Kalau yang aftermarket misalnya merek Virosi atau yang lain, dia kan saya kurang tahu bahannya apa. Cuma dia kan ringan biasanya kan. Nah itu biasanya kalau menghantam lubang itu rawan penyok atau pecah. Kalau velg racing bawaan pabrik kita tahu kualitasnya kan. Karena ada hitung-hitungannya. Nah itu makanya saya langsung memodif motornya dengan velg racing. Depan belakang pasti sama? Ya, depan belakang ini ori semua. Oh, berarti depan belakang di apa namanya? Dibubut. Dibubut ya? Ya, dibubut. Berarti emang bener bawaan Bison dimodif jari-jari. Ya, betul. Kuat nggak? Udah kemana-mana. Oke. Masalah kuatnya itu nanti aja deh, nanti kita bahas. Yang penting intinya ini pakai velgnya velg ori Bison, bawaan Bison sendiri. Ya. Yang dimodif jadi jari-jari. Ini gue baru pertama kali denger ini, bukan denger sih, baru pertama kali lihat yang bisa modif pelek ori jadi jari-jari. Biasanya sih jarang banget sih. Ya betul. Itu benar-benar jarang banget sih. Gue pas tahu itu, saat gue hitung kan total dananya hampir sama lah gitu kan. Oh hampir sama, kurang hampir lebih. sama. Okay. Jadi saat gue tahu, oh pelek aftermarket misalnya merek V gitu kan sekian. Atau gue mau ngerubah dari racing menjadi jari-jari, itu gue lebih pilih ini karena kalau lu ketemu di jalan atau nongkrong, velg aftermarket banyak. Tapi kalau lu bikin modif sendiri, kayaknya lu atau cuma beberapa doang gitu. Ya, biasanya kan beli ya, maksudnya kan beli apa namanya? Ngerakit sendirilah. Kayak peleknya pakai apa, jarinya pakai apa, tromol pakai apa kan? Iya, betul. Ada yang kayak gitu kan? Ya. Tapi ini bawaan dari Bisonnya sendiri. Iya, betul. Oke. Makanya dari sini aneh kok dia bukan trombol yang kayak biasa gitu. Oke lah, itu cukup menarik banget sih didengarnya sih. Nah, belakangnya udah pakai cakram ya? Iya. Cakramnya pakai apa tuh? Cakram sama kepala babinya? Kepala babinya punya Bison. Punya Bison? Punya juga. Bison. Yang depan? Yang depan. Yang depan pakai ke belakang? Iya. Bisa ya? Bisa. Oh, apa sih nggak bisa sih? Emang kalau mekanik apa sih nggak bisa sih? Banyak akal-akalannya sih. Iya, benar. Ya kan? Oh, pakai punya Bison. Betul, pakai punya Bison. Piringannya? Piringannya punya Honda kayak. Pakai Honda. Honda apa tuh? Honda Supra. Honda Supra. Ya. Oh, menarik juga ya. Iya. Oh, soalnya kayak apa ya, banyak perubahan tapi nggak merek-merek yang bagus banget sih, maksudnya masih yang jadi masih bisa digunain di motor inilah, bisa dipindahin gitu. Gua modifnya low cost tapi kelihatannya ya lumayan lah gitu kan. Gitu. Menarik. Makanya dari ban belakang aja udah menarik gitu. Nah, dari sisi apa lagi ya? Ban udah nih. Nah, ini namanya apa bro? Yang dekat mesin ini hanging bar ya? Yang mana? Crossbar? Crossbar ya? Ya. Nah, ini bikin juga? Itu bikin juga. Bikinnya kemauan kita sendiri, emang udah apa bawaannya kayak gini? Kalau gua bikinnya biasanya kayak pertama sih punya gambaran, nanti disempurnain sama mekaniknya gitu. Jadi tinggal bilang misalnya gua mau modif adventure. Nanti mekaniknya yang dia bikin penyesuaian. Desainnya sendiri? Iya. Oke, berarti collab lah ya antara ownernya sama si pembuatnya ini lah ya? Iya, begitu. Oh, oke. Makanya di depan ini buat ngejaga bodi juga lah ya? Ya, menjaga bodi dan kaki. Kaki, karena udah dibantu sama box, ditambah depan lagi ya? Iya. Jadi aman sih buat kaki sih. Amit-amit crash di jalan atau apa kan kita nggak tahu gitu ya kan? Iya, benar. Makanya ini motor ini cukup menarik sih untuk di review kali teman-teman yang mau touring
atau mau pergi jauh-jauh, ribet bawa tas, ya bisa modif kayak gini lah. Terus kita lanjut nih. Dari depan dulu ya, belakang kan udah kan depan ya. Depan kan tadi bannya itu kan pakai ban bawaan Bison ya? Velg ya? Iya. Bawaan Bison ya. Kita bahas bannya aja. Bannya sama kayak belakang. Ban depan pakai CST mereknya. CST. Ukuran? Ukuran 110 kayak. Belakang tadi berapa, sorry? 130 per 80. 130 per 80, depan 110. 110 per 70. Per 70. Ya. Oke. Nah, di depan juga dilihat itu udah pakai 2 cakram ya? Ya, pakai 2 cakram. Itu aktif semua? Aktif semua. Fungsi? Fungsi semua. Nah, pakainya apa tuh? Kalau yang kanan kita Pakai ori? Hah? Ori? Yang kanan ori. Ori tetap Yang Bison? kanan ori Bison, Nah, yang kiri pakai punya Thunder. Oh, Thunder karena sebelah kiri Thunder ya? sebelah kiri. Jadi berapa piston tuh? 3 piston ya? 4 piston. Oh, 4 piston. Kanan 2, ori Bison kan 2 kan? 2. Thunder 2. Oh, Thunder juga 2 ya? Iya. Bukan 1 ya? 2. Oh, 2. Berarti totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 piston ya? Iya, 6 piston. Remnya sih kayaknya lumayan pakem sih ya, karena pakai 6 piston ya. Nah, piringannya pakai apa? Yang kanan kita pakai PSM. Dua-duanya? Enggak, yang kiri Yang pakai kiri? aftermarket. Oh, kanan pakai PSM, yang kanan kiri apa? yang kiri yang aftermarket. Oke. Yang murah lah. Pakem nggak, bro? Pakem. Pakem banget ya? Pakem. Ya. Pakem dan stabil. Jadi kalau orang biasanya motor standar itu kan posisi piringan cakramnya cuma di satu sisi. Kalau lu ngerem misalnya mendadak itu agak ngebuang sedikit tuh stangnya tuh. Tapi kalau lu dua-duanya ngegigit, jadi saat lu ngerem mendadak, lu tuh stabil gitu. Berarti kayak pakai ABS dong? Kurang lebih ya? Iya. Tapi ABS kan lebih sempurna lah ya? Ya, ABS lebih sempurna lah. Ini lebih mendekati lah ya? Oke. Nah, dari depannya kita udah jelasin. Terus, nih di apa tadi, sorry bro, yang besi-besi ini nih namanya nih? Crash bar. Itu kan banyak lampu. Kenapa sih banyak lampu? Jadi biasanya gue sama teman-teman tuh sering touring malam dan kadang kita ngebelah hutan. Oke. Oh, Jadi, jalan malam lah ya? Iya, kalau jalan malam dipakai biasanya di daerah yang bener-bener gelap. Oke. Jadi kalau cuma dalam kota atau pantura mungkin hanya lampu utama aja. Lampu utama aja bawaan di sana ya? Iya. Tapi kalau udah bener-bener, kita pernah tuh yang kayak masuk hutan, bener-bener kanan kiri tuh pepohonan. Jadi emang bener-bener ngebelah hutan gitu. Yang kiri kanan hutan udah nggak ada rumah penduduk ya? Iya. Atau pernah yang namanya daerah yang bener-bener gelap tuh namanya gunung gelap. Itu bener-bener gelap. Di daerah mana tuh? Di daerah Garut. Garut? Ya. Gunung gelap? Namanya udah gunung gelap kan, lu bayangin sendiri gimana. Kemarin lewatin apa enggak ya? Kayak lupa deh. Kalau dari arah selatan pantai, itu kalau mau ke arah Garut kota ngelewatin itu. Ngelewatin itu? Ya. Oh. Warnanya apa, bro? Warna lampu yang kuning dua-duanya. Dua-duanya kuning? Ya. Oh, di kiri pakai 2? Ada 2 pasang. Oh, berarti total 4 ya, kiri kanan ya? Ya. Berarti kiri 2, kanan 2. Ya. Supaya nerangin jalan juga ya? Ya. Benar sih bro, kalau misalkan kita jalan touring jauh, terus gelap, emang kita harus ada lampu tambahan sih. Ya. Sebenarnya bukannya kita mau biar terang sih ya, karena emang itu safety juga sebenarnya ya? Iya, untuk sebenarnya kan supaya, ya sekali lagi, faktor keamanan yang utama kan. Supaya kita juga tidak, menghajar lobang gitu kan. Juga yang dari arah berlawanan tuh tahu kalau penerangan kita cukup kan, dari apalagi lu di tebing-tebing gunung kan, itu kalau lu di tikungan tuh nggak ada lampu, lu kan tahu dari depan tuh karena ada sorotan lampu kan. Mungkin jarak berapa meter kita udah kelihatan tuh ada belokan lah ya. Nah, betul. Makanya lampu itu emang sebenarnya sih kalau untuk dalam kota lampu standar mungkin nggak dipakai ya, karena hanya lampu standar yang dipakai. Karena bisa membahayakan pengendara lain juga ya, dari lawan arah ya. Tapi kalau untuk di luar kota sih ya kita mau nggak mau sih sebenarnya sih demi keselamatan. Betul. Tapi kalau ada orang pun ya kita sopan juga, maksudnya nggak kita main nembak gitu aja. Ini ada cut off-nya kok. Ada cut off-nya ya? Jadi emang rata ke arah bawah jalan. Dan itu kalau bener-bener emang harus digunain ya? Iya, harus digunain. Kalau bener-bener harus digunain. Emang kalau gelap aja ya. Mungkin kalau udah masuk dalam kota, yang kiri kanannya udah ada perumahan atau apa, mungkin kita lampu standar lagi lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari lampu udah,
Dari apa lagi ya bro ya? Ini apa sih namanya tuh yang di kaca itu tuh? Sorry? Windshield. Windshield ya? Iya. Windshield pakai punya apa tuh? Ini custom sih, banyak orang bikin sekarang. Custom bisa? Custom bisa. Jadi sebenarnya sih mau bentuk apa aja dia bisa bikin. Cuma gue pakai yang dia sudah ada beberapa modelnya. Gue pilih yang seperti ini. Nggak pakai punya motor lain? Enggak. Bener-bener custom? Bener-bener custom. Makanya baru tahu lagi nih, Wingseal bisa custom. Jadi buat anak-anak yang mau pakai Wingseal, kebanyakan sih Matic ya? Iya, Matic. Matic kayak NMAX itu kan pakai Wingseal ya? Iya. Mungkin kalau mau custom bisa juga kali ya? Bisa. Jadi gunanya kan supaya lu nggak langsung menghantam angin. Iya, kita mau ketinggiannya berapa atau mau model kayak gimana bisa ya? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman nih yang mau nanya Wingseal nanti gue cantumin aja deh ya, IG, sosmed atau nomor teleponnya ya, biar kalau di sini kurang lengkap kalian bisa nanya ya. Oke, kita lanjut lagi aja nih. Dari Wingseat udah. Stangnya nih, pakai stang apa? Ini stang juga pakai punya RD Racing. RD Racing. Ya. Lebar juga ya? Ya, jadi kita tahu stang standar Bison kan agak pendek. Memang cukup lebar. Iya. Tapi karena sekali lagi kita berkendara tuh menyesuaikan postur tubuh kita. Postur tubuh sama kenyamanan. Dan kenyamanan Ya, riding, betul benar. kan? Jadi saat gua pakai stang Bison tuh jadi lu agak ke bawah gini. Agak nunduk ya? Di pinggang agak-agak sakit. Tapi ini kan gue bikin gue nyari yang agak Jadi tinggi, kita jadi lurus begini begini lah ya, Iya, katanya ya. gitu. Jadi balik lagi ke postur tubuh kita ya. Betul. Nah selamanya nanti kalau pakai ini, misalkan gue pakai nih, belum tentu gue nyaman pakai stang ini gitu loh. Jadi balik lagi ke kenyamanan masing-masing ya. Ya, betul. Jadi kalau kalian mau ngikutin ya sok, badannya tinggi atau kurang nyaman, ya bisa ganti stang lagi gitu. Nah dari stang, gue ngeliat yang di samping kiri hinging guard ya. Iya, handguard. Handguard ini pakai apa? Ini handguard custom juga. Custom juga. Custom juga. Semuanya custom. Guys, gila. Dari arm, pelek, arm nggak, sorry. Dari pelek, terus yang besi depan ini nih sama ini custom semua, sama wings itu custom. Itu banyak customnya juga ya? Banyak. Jadi kebetulan ini gue bikin di Buaran, nama mekaniknya Bang Yudi. Dia bisa bikin motor dari 0 sampai jadi. Contohnya apa tuh? Maksudnya dari 0 sampai jadi maksudnya gimana? Dari 0 sampai jadi, lu mau bikin motor model apa? Lu kasih dia bahannya. Misalnya Bison, mau bikin Super, mau bikin Adventure, atau yang lain. Lu tinggal kasih dia, mau bikin apapun dia bisa gitu loh. Bikin rupa-rupa motor, tinggal kasih gambarnya, dia bisa bikin semirip itu. Oh gitu. Maksudnya dari motor standar, tinggal kita mau request kayak gimana gitu. Iya, betul. Oh Yang iya. penting dananya sesuai ya. Ya baik lagi ke dana sih. Iya. Kayak motor yang kemarin sebelumnya loh. Kita nyari low budget tapi nyaman gitu Iya, dipakai ya. betul. Jangan memaksakan budget. Tapi kalau budget kalian banyak sih nggak masalah sih sebenarnya sih. Iya, betul. Gitu. Nyingkat udah itu bikin ya, berarti custom ya? Ya, ini handguard. Kenapa custom kayak gini bro? Kenapa custom kayak gini? Satu, ini dari segi keamanan. Oke. Jadi dia benar-benar ngelindungin lo, satu dari tangan lo nih dari angin. Kedua dari hal-hal benda keras, entah dari depan ada Ya berlawanan arah ya, ya atau stang dari atau apa ya? berlawanan arah gitu. Dan biasanya kan plastik. Iya ada plastik. Sebelumnya gue pakai plastik, cuma kita tahu plastik itu ada umurnya. Iya. Lama-lama dia akan patah atau retak ya kan. Jadi setelah gue pakai plastik beberapa kali ganti, akhirnya gue putuskan gue pakai aluminium. Aluminium. Ya Kuat. kuat. Boleh kalau kalian mau coba silakan sih. Itu pakai kiri kanan ya. Ya. Berarti customnya lumayan banyak juga ya. Rata-rata sih custom semua ya. Nah, ada lagi nih dari tangki nih. Dari tangki ini custom juga. Soalnya kan tangki ori nggak kayak gini loh. Ini kan bodinya body Adventure. cover tangki. Ya, jadi perubahan yang paling besar dari segi bodi adalah dari mulai tangki ke depan.